Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, bersama dengan Departemen Sekolah Sahabat Conference Jawa Kawasan Timur, kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan judul Hati-hati dengan Ketamakan. Kita mau berbicara tentang ketamakan, bagaimana mengatasi ketamakan. Namun sebelum kita akan memulai, biarlah kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam doa kita. Dan doa buka akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Adrian Runesi. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah Tuhan Engkau akan menuntun kami, sehingga ketika kami mempelajarinya, kami boleh menghidupkan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akan mempelajari lebih dalam, saya akan memperkenalkan beberapa panelis yang akan memandu dalam diskusi Sekolah Sahabat kita. Yang paling pertama adalah Pendeta Adrian Runesi, beliau yang paling ujung, Gembala Jemaat Semingchen, Surabaya. Kemudian di sebelah saya Bapak Gibson Sibolon, beliau adalah salah satu officer kami, Bendahara Conference Jawa Kawasan Timur. Dan di sebelah kiri saya Bapak Pendeta Rudolf Tambunan, Field Secretary Conference Jawa Kawasan Timur. Baik, mari kita akan mulaikan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Hati-hati dengan ketamakan. Ayat hafalan atau ayat inti terdapat di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, bagaimana ketamakan muncul? Tentu kita akan lebih mempelajari akar daripada ketamakan, yaitu dosa. Bagaimana dosa muncul? Nah, inilah pelajaran yang menarik yang akan dimulai dari pelajaran Sabat petang dan hari Minggu yang akan dikupas oleh hamba Tuhan Pendeta Adrian Runesi. Persilakan Pendeta. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan yang sangat menarik. Dari mana asal mula daripada ketamakan? Jika kita berbicara tentang ketamakan, maka itu berbicara tentang dosa. Kita tahu bagaimana dosa itu berawal dari mana? Seorang yang dulu hidup bersama-sama dengan Allah, yaitu Lucifer. Siapa Lucifer? Lucifer ini adalah seorang pemimpin biduan yang punya apa? Jabatan di surga. Kenapa Lucifer bisa jatuh di dalam dosa? Jika kita mempelajari firman Tuhan dengan dalam, maka kita dapati bahwa pada saat awal ya daripada penciptaan ini, Lucifer dia memberontak, dia merasa, kok kenapa saya tidak dilibatkan di dalam penciptaan ini? Padahal kita tahu bahwa penciptaan itu adalah hak daripada Allah kita. Tetapi dia merasa bahwa saya ini apa? Juga harus dilibatkan. Apa pelajaran rohaninya? Kadang-kala kita juga pun begitu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dalam pekerjaan, pelayanan, ketika kita tidak dilibatkan, kadang-kadang kita juga apa? Protes, merasa bahwa apa? Itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau tanpa saya. Ya, kadang-kadang kita bisa juga seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Ternyata ketamakan itu timbul dari mana? Pikiran. Nah, contoh di dalam pelajaran kita pada hari Sabat petang, ya, di dalam Keluaran 20:17 di sana disebutkan, jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, mengingini hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu, jangan diingini. Pertanyaannya, kalau seorang mengingini, berarti itu timbul di mana? Pikiran. Dan kita tahu, pikiran itu, itulah yang disebutkan dalam Alkitab adalah hati. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hati, ya itu berbicara tentang pikiran. Seorang itu bisa jatuh di dalam dosa
Karena dia tidak menjaga pikiran. Makanya Tuhan mau kita selalu menjaga pikiran kita dengan baik. Itulah yang timbul, yang terjadi di dalam hati daripada Lucifer, yaitu pikirannya. Di mana dia berpikir, kenapa kok saya tidak dilibatkan? Hingga akhirnya dosa itu semakin apa? Besar. Karena ketamakannya. Lalu akhirnya dia menyeret akan sepertiga malaikat untuk memberontak terhadap kepada siapa? Allah. Nah, di dalam pelajaran kita disinggung di dalam Efesus 5 ayat 5 dan Kolose 3 ayat yang kelima. Di sini Rasul Paulus menyebut atau menyamakan bagaimana ketamakan itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Maka di dalam ayat itu juga dilanjutkan dengan apa? Tentang orang cabul, ya, pencuri, pendusta dan seterusnya. Di sana dia samakan penyembah berhala itu dengan apa? Akan ketamakan. Artinya apa? Kalau kita tamak, berarti itu adalah dosa yang apa? Yang Tuhan tidak sukai. Di dalam Roma 1 ayat 25, saya akan bacakan di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasal 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Artinya apa? Kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak mengingat akan ajaran firman Tuhan dan tidak melakukan ajaran firman Tuhan dan melupakan akan Tuhan, berarti dia adalah apa? Penyembah daripada berhala. Artinya dia adalah pengikut daripada Lucifer. Demikianlah ulasan pelajaran sekolah sahabat yang saya bisa berikan. Sedikit Pak Pendeta. Silakan. Dalam tulisan Pena Inspirasi, Ellen G. White mengatakan ini tentang Lucifer. Dia tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segala penduduk surga. Karena ketidakpuasan itulah, maka muncul keinginan untuk menyamai yang maha tinggi. Dalam hal ini, kan dikatakan dosa dimulai dari pikiran. Apakah ketidakpuasan ini juga mendasari awal mula dari ketamakan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Apakah ketidakpuasan adalah awal daripada ketamakan? Iya, benar ya. Jadi ketika seorang itu dia tidak puas, timbul apa? Ketamakan. Saya kasih contoh sederhana. Kita melihat banyak juga orang di luar sana yang sebenarnya sudah bergelimangan harta. Tapi karena dia tidak puas, dia pengen ini. Tapi dia lupa akan pekerjaan Tuhan. Dia lupa ada orang yang paling hina ini. Ya, pelajaran kita beberapa minggu yang lalu ya. Di mana orang yang paling hina itu adalah orang asing, janda, yatim. Banyak orang-orang yang apa? Orang-orang yang punya harta yang banyak, tapi mereka lupa bahwa mereka perlu membantu orang-orang apa? Yang harusnya dibantu ya, orang yang berkesusahan. Maka ketidakpuasan itu adalah suatu masalah. Jadi kalau kita tidak puas, coba kita tanyakan dalam pikiran kita. Ya, sebenarnya saya ini umat Tuhan atau tidak ya? Karena kalau kita baca Alkitab kan dikatakan kita harus pikirkan perkara yang di surga. Jadi kalau kita pikirkan perkara yang di surga, saya yakin pasti kita sudah puas dengan akan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Ya, artinya dengan adanya pikiran tidak puas inilah maka muncullah keinginan untuk mengingini. Padahal di hukum yang ke 10 ya, janganlah kamu mengingini. Benar. Tentang sesamamu, baik hartanya, baik siapapun lah itu. Kita perlu menjaga ini. Baik, kita beralih kepada pelajaran hari Senin dan hari Selasa. Ada dua kisah yang cukup menarik yang akan dibahas oleh Bapak Sibolon. Ini tentang Akan dan juga tentang Yudas. Kita tahu bahwa bangsa Israel telah dituntun oleh Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang besar. Mereka telah mengalahkan bangsa-bangsa yang besar. Tetapi dikisahkan bahwa Akan mempunyai roh yang mengingini. Dampaknya adalah ada satu peristiwa di mana ia mengambil barang-barang yang seharusnya bukan menjadi bagiannya. Demikian juga Yudas. Siapa yang nggak kenal Yudas? Seorang manajer yang baik. Dialah yang mengatur akan segala keperluan dari 12 murid itu. Dan dia secara kemampuan intelektual termasuk juga paling bagus, paling tinggi dia. Tetapi ternyata menyangkut masalah keuangan ini memang tidak mudah. Ya, ada juga rasa mengingini di sana, dan itu tentu berurusan dengan hati. Kami persilakan Pak Simbolon untuk membahas tentang hari Senin dan juga hari Selasa. Baik, terima kasih Pendeta
Daniel Siswanto. Memang kalau kita lihat di pelajaran hari Senin ini dimulai dengan kondisi ketika Yosua dengan bangsa Israel sudah memasuki tanah Kanaan, dan yang pertama sekali yang mereka hadapi adalah bagaimana untuk menaklukkan kota Yeriko. Di dalam ketidakmampuan dan di dalam kondisi yang tidak tahu harus melakukan apa-apa untuk menundukkan kota Yeriko, maka yang dilakukan oleh Yosua adalah berdoa. Dia minta petunjuk kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua, yaitu dalam Yosua 6 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana jelas ya, bahwa selain emas, perak, tembaga, besi, yang itu semuanya akan dibawa ke perbendaharaan Tuhan, selebihnya harus dibinasakan atau dimusnahkan. Jadi tidak ada selain emas, perak, tembaga, besi yang boleh terselamatkan, yang dibawa ke perbendaharaan Tuhan, semuanya harus dimusnahkan. Nah, ini jelas perintahnya. Tetapi kemudian kita dapati kejadiannya adalah ketika kota Yeriko ditundukkan, dikalahkan, dan ketika mulai dilakukan penjarahan istilahnya, atau mengumpulkan barang-barang yang ada di kota Yeriko, karena semua manusia baik dari kecil sampai tua, semua ternak sudah dibinasakan, dan tentu barang-barang di luar emas, perak, tembaga, besi ini akan dikumpulkan untuk dibakar. Tapi pada kenyataannya kita ketahui bahwa seorang yang bernama Akan dari suku Yehuda ini ternyata memiliki suatu pemikiran yang namanya rasionalisasi. Rasionalisasi inilah membuat alasan, memberikan jawaban-jawaban yang tidak benar ya, untuk membela dirinya. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Akan ketika dia melihat bahwa ada di sana dalam Yosua 7 ayat 21, Akan melihat ada jubah buatan Siniar, ada lihat juga perak, ada lihat juga emas di sana. Nah, rupanya rasionalisasi ini membuat Akan melakukan tindakan yang sama ternyata dengan ketamakan ya. Rasionalisasi ini ternyata juga adalah bagian dari ketamakan, karena memang di sana ada unsur mengingini ya. Mengingini, akan mengingini jubah buatan Siniar. Saya tahu kalau dia mengingini jubah, tentu jubah itu indah ya dan mahal. Gak mungkin yang murah-murah dia mau tertarik ya. Karena dia tahu jubah buatan Siniar ini indah dan mahal, maka dia mengambilnya. Dan dia juga ambil sedikit ya, 200 sikal perak dan satu batang emas seberat 50 sikal. Kalau dibandingkan dengan jumlah jarahan yang mereka dapatkan dari kota Yeriko, ini mah gak ada artinya ya. Apalah ini ya. Siapa sih yang dirugikan dengan mengambil sedikit ini? Ya. Saya pikir tidak ada yang dirugikan di sana. Bahkan mungkin tidak ada juga efeknya kepada bangsa Israel secara jumlah jumlah jarahannya. Tidak terlalu, kalau orang keuangan mengatakan ini enggak signifikan ini ya, enggak ada artinya apa-apa yang diambil ini. Cuma 200 sikal perak, satu batang emas, mungkin hanya beberapa jubah. Ini apalah ini dibandingkan apa dengan semua yang mereka dapatkan. Tetapi ternyata di dalam keadaan ini sesungguhnya dia ada didasari oleh keinginan, sebuah keinginan untuk memiliki. Tapi dengan catatan dia ambil sedikit ya. Artinya tidak akan mempengaruhi siapa-siapa. Nah, tragisnya adalah bahwa tindakannya yang kelihatannya hanya mengambil sedikit ini, yang dibungkus oleh keinginan hati, kita ketahui begitu mengerikannya. Dia bersama dengan seluruh keluarganya harus apa? Menghadapi kematian. Sangat tragis ya. Ini adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang menghadapi yang mengalami suatu kehidupan yang pada akhirnya harus mengalami kehidupan yang tragis ya. Mengerikan sekali. Ternyata rasionalisasi adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati dengan rasionalisasi, karena rasionalisasi ini adalah membenarkan tindakan yang salah ya. Membenarkan tindakan yang salah karena tindakan itu kecil atau dosa itu kecil. Sementara Yudas, kita ketahui Yudas adalah satu dari 12 murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Mirip-mirip juga mungkin dengan saya posisinya ya, karena dia adalah bendahara di sana, bendahara keuangan daripada pekerjaan Kristus ya. Tetapi dia punya suatu kebiasaan adalah mencuri ya, suka mengambil sedikit juga, sedikit demi sedikit dia ambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Mungkin itu yang membuat dia akhirnya badannya tambun, perutnya besar kali ya, karena dia suka ambil sedikit-sedikit, totalnya sudah banyak ya dari persembahan itu. Mudah-mudahan kami yang bekerja di keuangan sekarang tidak sampai terbawa kepada hal itu ya. Tetapi kita lihat bahwa
hatinya sesungguhnya rindu untuk diubahkan. Ya, kalau menurut pelajaran ini sesungguhnya hatinya rindu untuk diubahkan. Dia rindu tabiatnya itu untuk diubahkan oleh Kristus. Itulah sebabnya dia mengharapkan bahwa dengan bersama-sama Kristus dia akan dapat mengalami perubahan tabiat. Tetapi kita ketahui di sini ternyata dia tidak sepenuhnya menyerahkan hatinya untuk diubahkan, ya. Tidak sepenuhnya, artinya ada yang dimanjakan. Itu terlihat ketika ada perjamuan, ya, perjamuan di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, yaitu Yesus diurapi oleh Maria di Betania, ya. Di dalam perjamuan itu kita ketahui bagaimana satu orang berkorban, satu orang mengomentari pengorbanan itu, ya. Satu orang yang berkorban inilah Maria. Dia berpikir bahwa apapun yang dimilikinya kalau untuk Kristus itu tidak jadi masalah, dan itu yang dilakukannya, ya. Semua yang dimilikinya yang terbaik yaitu adalah minyak narwastu murni, ya. Minyak narwastu murni, dan saya lihat di sini disebut setengah kati minyak narwastu murni. Kalau kita hitung-hitung, satu kati itu 600 gram, ya. Saya cek di internet 600 gram. Berarti kalau setengah kati itu sama dengan 300 gram. Kalau kita bisa katakan itu ya 0,3 kg. Nah, 300 gram ini ternyata harganya 300 dinar. Saya cari di internet 300 dinar. Satu dinar ternyata itu sekitar 49 ribuan, ya, harganya. Satu dinar 49 ribuan. Jadi kalau kita kalikan dengan 300 itu hampir 14 juta lebih. Coba, minyak narwastu yang seharga 14 juta lebih itu harus dicurahkan di kaki Kristus. Ya memang itu bagi seorang komentator itu sesuatu yang mubazir, ya, pemborosan. Kenapa uang segitu banyak, harga minyak segitu banyak harus dibuang percuma? Apa salahnya kalau itu dijual lalu uangnya diberikan kepada orang miskin? Tapi kita ketahui siapa itu Yudas, ya. Yudas memiliki niat motif yang sesungguhnya tidak murni, ya. Sesungguhnya bukan itu maksud dia, ya. Dia ingin mungkin uang itu dimasukkan ke perbendaharaan dan dia mempunyai kesempatan banyak untuk mengambil sedikit demi sedikit sampai apa? Sampai mungkin hatinya terpuaskan. Tetapi kita lihat di sini tidak selamanya ternyata pengorbanan seseorang kepada pelayanan Kristus itu dihargai, ya. Tidak selamanya ternyata, ya. Ternyata pandangan-pandangan orang terhadap pelayanan yang sungguh-sungguh dari hamba-hamba Tuhan, tidak memikirkan diri, tidak memikirkan materi, melayani dengan sungguh-sungguh, ternyata terkadang, ya, tidak dihargai. Tetapi biarlah kita seperti Maria ini saja, ya. Pokoknya apa yang terbaik yang saya miliki, ya, saya berikan untuk pelayanan bagi Kristus, ya. Dan yang luar biasanya lah jawaban Yesus yang begitu lemah lembut malah membuat Yudas menanggapinya dengan salah. Dia malah pergi meninggalkan perjamuan itu, dia pergi kepada musuh Kristus, yaitu apa? Di istana imam besar katanya, dia pergi ke sana untuk maksud mengkhianati Yesus. Saudaraku, hati seperti yang sampaikan oleh Pendeta Adrian tadi Allah, atau pikiran adalah tempat di mana pergumulan itu ada, ya. Dan kita ketahui setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita semua memiliki cacat tabiat. Semua kita memiliki cacat tabiat. Lalu apa yang harus dilakukan? Ternyata jangan seperti Yudas yang tanggung-tanggung, tidak menyerahkan seutuhnya. Karena kita ketahui bahwa Allah kita itu maha kuasa, sanggup mengubahkan hati. Tetapi kalau hati itu tidak diserahkan sepenuhnya kepada kuasa Allah yang sanggup mengubahkan, maka kita akan seperti Yudas. Ingat sekali lagi, akan mengalami kehidupan tragis. Karena rasionalisasi adalah bagian dari ketamakan. Yudas juga mengalami kehidupan yang tragis karena ternyata dia memanjakan sebuah keinginan, ya, keinginan hati untuk memuaskan diri. Jadi saya pikir di sini bahwa kita harus berhati-hati dengan namanya keinginan atau ketamakan. Demikian Pendeta Danes Susanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simbolon. Jadi merasionalisasi ini sangat membahayakan. Artinya cuman sedikitnya, sehingga dalam kesempatan itu bisa berubah menjadi ketamakan. Kita akan beralih kepada pelajaran hari Rabu dan juga hari Kamis. Di hari Rabu tentang Ananias dan Safira, bahwa ada satu perkara yang menjadi catatan tentang Ananias dan Safira. Ketika di sana dusta mengenai uang ini muncul. Kemudian kita tentu akan melihat atau menerima bagaimana kira-kira cara untuk mengalahkan ketamakan. Pak Pendeta Rudolf Tambunan, persilakan. Terima kasih Pendeta Daniel Susanto. Dari mulai hari Sabtu
kita sudah mengikuti, ada 2 tokoh yang sudah kita ikutin, namanya Akan, Judas, dan hari ini suami istri, pasangan suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka memiliki persamaan. Persamaannya adalah sama-sama orang yang mencintai dirinya lebih dari Tuhan. Lalu persamaan yang kedua, mereka adalah bagian dari umat-umat Tuhan. Mereka berada di lingkungan pelayanan yang bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dari ketiga tokoh ini adalah mereka berusaha menutupi dosanya seakan-akan berbuat baik di hadapan sesama. Jadi tidak ada yang mengetahui dosa apa yang mereka lakukan. Mereka sangat pintar memakai topeng di dalam pelayanan. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar mereka berpikir bahwa mereka ini adalah orang yang baik-baik saja. Di kisah Ananias dan Safira ini, di kisah Pasal Rasul pasal yang ke-5 dikatakan beberapa anggota jemaat yang bersama-sama dan mereka sangat terkejut, kaget, dan akhirnya ketakutan lewat kisah ini. Kisah ini diangkat lewat pelajaran ini bukan menakut-nakuti anggota jemaat atau kita yang mengikuti pelajaran pada hari ini, tetapi kisah ini mengajarkan bahwa bahaya ketamakan itu laten ya, bisa menjadi penipu, menipu kepada diri sendiri, menipu sesama, terlebih menipu Tuhan. Lalu yang kedua adalah berubah. Walaupun mereka meminta Roh Kudus, tetapi mereka tidak mengakui keberadaannya, oleh karena mereka sudah menyembah bukan lagi kuasa Tuhan, tetapi kuasa diri mereka. Mereka menjadi orang yang cinta diri. Dari pelajaran ini perlu kita menyadari ternyata keselamatan itu perlu diperjuangkan ya, walau sudah menerima Tuhan, tetap kita harus memohon kepada Tuhan tuntunan Roh Kudus setiap hari agar kita tidak berubah. Kisah ini melihat bahwa salah satu mujizat yang dibuat oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang percaya pada saat itu adalah seia sekata. Seia sekata. Ananias dan Safira bukan orang yang pelit. Buktinya pada waktu mereka dicurai oleh Roh Kudus mendengar firman yang disampaikan oleh rasul-rasul, mereka mengaminkan firman itu lalu berniat untuk menjual tanah dan menghibahkan kepada pekerjaan Tuhan. Namun oleh karena mereka sudah sukses, pelajaran minggu lalu adalah pada waktu kita menyimpan harta di surga, mengasihi orang yang hina, sama seperti talenta yang sudah kita jalankan itu akan bertumbuh dan menjadi orang sukses. Tetapi rupanya menjadi orang sukses itu, menjadi orang kaya tidak membuat mereka menyerahkan hartanya di surga, terlebih hatinya kepada Tuhan, tetapi mereka mulai mencintai diri sendiri. Ketiga tokoh ini adalah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri lebih daripada Tuhan, termasuk Ananias dan Safira. Saya mau membacakan satu kalimat bahwa ketamakan ini harus dikalahkan. Banyak orang berpikir ketamakan ini hanyalah milik orang kaya. Saya akan bacakan satu kalimat yang mungkin menjadi pelajaran. Ketamakan bukanlah monopoli orang yang kaya saja. Mereka yang kaya bisa menjadi tamak karena kecintaan kepada harta. Tetapi mereka yang berkekurangan atau miskin bisa juga menjadi tamak karena kerinduan untuk memperoleh harta. Jadi ketamakan ini bukan hanya untuk orang kaya saja, tetapi kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang lagi berjuang untuk bekerja menutupi kebutuhan kita bisa menjadi tamak dan menginginkan harta itu lebih daripada menginginkan Tuhan. Pelajaran di hari Kamis, di sana dikatakan ada 3 tips yang penulis berikan bagaimana kita bisa mengalahkan ketamakan. Yang pertama adalah perlu mengambil keputusan untuk melayani dan bergantung kepada Allah dan menjadi bagian dari keluarganya. Jadi harus mengambil keputusan apakah kita di dalam pelayanan ini akan melakukan dengan sekuat tenaga dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya apapun yang terjadi kepada kita. Lalu yang kedua adalah berdoalah setiap hari dan masukkan dalam doa bahwa kita harus memohon kepada Tuhan setiap hari agar dilepaskan dari pencobaan, yaitu keinginan-keinginan dunia. Dan yang ketiga,
Tentu kita harus belajar kitab suci dengan tuntunan Roh Kudus dengan teratur, karena lewat firman itu perjalanan kehidupan kerohanian kita akan dituntun oleh Tuhan menuju kebenaran yang sejati. Saya juga ingin membacakan satu kalimat di dalam tulisan Nasihat Penata Layanan yang ditulis oleh Ellen G. White. Di sini dikatakan, kitab suci berbicara mengenai kelompok-kelompok besar orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak berbuat apa-apa. Ternyata menjadi orang Kristen ini juga menjadi pengikut Tuhan, kalau tidak melakukan apa-apa juga adalah orang tamak. Jadi kita bisa melakukan sesuatu tetapi tidak mau melakukannya, ya kita juga disebut orang tamak. Banyak orang yang mengaku percaya akan Allah menyangkal Dia oleh perbuatan mereka. Penyembahan mereka terhadap uang dan tanah dan rumah menggolongkan mereka sebagai penyembah berhala dan orang-orang murtad. Segala sifat cinta diri adalah tamak. Segala sifat cinta diri adalah tamak. Dan oleh sebab itu sifat tamak adalah penyembahan berhala. Jadi Ronubuat ini menjelaskan bahwa pada waktu kita mengasihi diri kita lebih dari Tuhan, dikatakan kita sedang membuat berhala atau patung dalam kehidupan kerohanian kita. Banyak orang mencatatkan namanya dalam buku sidang sebagai orang-orang percaya kepada Allah dan Alkitab adalah penyembah harta benda yang telah Allah percayakan kepada mereka. Inilah Tuhan yang memberikan kesuksesan, dan pada waktu mereka mencatatkan diri mereka melayani Tuhan, tetapi mereka bukanlah penyembah Allah, melainkan penyembah harta benda yang Allah percayakan kepada mereka. Sedangkan harta itu diberikan kepada mereka agar mereka menjadi penyumbang-penyumbang. Jadi saudara-saudara, ternyata orang yang menahan setiap berkat yang Tuhan berikan untuk pekerjaan Tuhan atau penyumbang atau donatur pun di sini dikatakan itu juga adalah orang tamak. Harusnya dia bisa memberikan besar, tetapi dia tetap memberikan tidak sebesar di mana kemampuannya, juga adalah orang yang apa? Orang yang tamak. Mungkin mereka tidak bersembah sujud di hadapan harta dunia ini, tetapi mereka adalah penyembah-penyembah Mammon. Kepada perkara-perkara dunia ini, mereka memberikan penghormatan yang sebenarnya adalah milik Pencipta. Ia yang melihat, mengetahui segala perkara, mencatat pengakuan mereka yang palsu. Artinya pelajaran Ananias dan Sapira ini menjadi pelajaran kepada kita, walaupun kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, menyumbang di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kalau motif dan hati kita palsu, hanya untuk mengangkat diri kita dalam setiap yang kita lakukan itu ya, membuat sumbangan-sumbangan tetapi supaya namanya yang dikenal, itu juga adalah Ananias dan Sapira rohani. Dan orang-orang yang seperti ini Alkitab mencatat orang ini tidak akan berada di surga karena mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Tuhan. Itulah mungkin pendeta yang bisa kami sampaikan lewat pelajaran hari Rebu dan hari Kamis. Baik, satu pelajaran yang sangat indah. Sebelum kita akan tutup, saya akan minta closing statement dari masing-masing kita. Mungkin poin-poin penting apakah yang bisa diambil dari pelajaran kita. Kita memang harus berhati-hati dengan ketamakan kita. Pendeta Adrian Runesi, mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk terakhir. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan memberikan poin atau closing statement dari saya. Saya berawal dari sebuah pertanyaan, ya. Bagaimana cara kita membedakan mana itu tamak, mana itu kebutuhan? Semua orang punya kebutuhan, semua orang punya keinginan. Itu normal, itu manusia normal. Tetapi ketika kebutuhan ataupun kebutuhan ya atau keinginan itu tidak dikendalikan, maka itu akan menjadi suatu dosa, yaitu apa? Ketamakan. Di dalam Alkitab Markus 7 ayat 21 dan 22 katakan, sebab dari hati orang, berarti dari pikiran, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Ini kan bicara tentang apa? Ketamakan ini ya. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan dan kebebalan. Artinya apa?
dari hati itu akan timbul segala ketamakan. Lalu selanjutnya di dalam Kolose 3:5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya apa? Jangan sampai keinginan-keinginan itulah yang membuat atau mengatur pikiran kita. Tetapi yang benar adalah pikiran kita yang mengatur kita mau buat apa. Jadi jangan dibalik-balik ya. Kadang-kadang kita sudah punya, tapi karena kita mungkin rasa ingin lebih dan lebih dan lebih, akhirnya kita menjadi tamak. Jadi siapa yang bisa tahu mana itu kebutuhan, mana itu ketamakan? Adalah diri kita masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah kita renungkan, kira-kira kebutuhan saya ini penting atau tidak? Kalau kita untuk menyekolahkan anak, itu kan penting. Untuk kita makan, itu penting. Tetapi ketika itu kita makan dengan untuk foya-foya, nah itu hati-hati. Berarti itu adalah ketamakan. Ketika kita sudah punya kendaraan, sudah cukup punya mobil, tapi karena pengen lebih dan lebih, nah hati-hati. Itu adalah apa? Ketamakan. Jadi kita harus tahu mana kebutuhan prioritas kita. Kita harus tahu. Maka jagalah pikiran kita dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menjaga pikiran tetap sehat, tetap terfokus kepada Tuhan. Pak Simbolon, mungkin ada yang disampaikan? Baik, terima kasih Pendeta Daniel. Memang kalau saya lihat di sini, yang pertama sekali kita harus menyadari setelah kita jatuh ke dalam dosa, maka kita semua telah memiliki cacat tabiat. Ya. Artinya sedekat apapun kita kepada Kristus, tetap terbuka kepada ketamakan. Tidak ada yang kebal kepada godaan ketamakan. Mungkin itulah sebabnya maka Tuhan menuliskan di dalam 10 hukum, yaitu hukum yang 10 yang mengatakan di dalam Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini. Memang ini pagar bagi kita ya, karena kita rentan juga terhadap godaan untuk mementingkan diri, hanya menyenangkan diri. Itulah sebabnya Tuhan memberi pagar kepada kita untuk selalu kita ingat Keluaran 20 ayat 17, hukum ke-10, jangan mengingini. Ini kembali kepada masalah hati ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Simbolon. Saya berikan waktu untuk closing statement Pak Pendeta Tambunan. Closing statement saya adalah jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena kemurahan hati orang Kristen adalah hasil dari mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kedermawanan di pihak orang-orang percaya adalah akibat kecurahan Roh Kudus. Akan sudah berulang kali Roh Kudus bekerja kepadanya untuk mengembalikan, tetapi dia lebih menginginkan harta itu. Oleh karena dirinya dia menolak Roh Kudus. Yudas juga sudah berkali-kali Yesus, bahkan di perjamuan pun Yesus sudah mengatakan kepadanya untuk berubah, tetapi dia menginginkan 30 keping perak itu lebih dari segalanya, sehingga dia mendukakan Roh Kudus. Ananias dan Sapira juga mendapat perlakuan yang sama. Kematian mereka menjadi tragis adalah oleh karena mereka mendukakan Roh Kudus. Biarlah kiranya kita juga dapat memiliki komitmen yang sama menjadi umat yang mula-mula oleh karena Roh Kudus yang bekerja kepada kita, sehingga kita dapat seia sekata di dalam roh, dan kedermawanan yang sudah kita alami di sepanjang pelayanan di Konferen Jawa Kasan Timur ini adalah oleh karena kita menerima Roh Kudus. Jadi jangan dukakan Roh Kudus. Itu close statement saya, Pendeta. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah memberikan pemahamannya. Kiranya kita boleh dituntun untuk berhati-hati dengan ketamakan, karena bagaimanapun tidak ada orang yang kebal dengan yang namanya dosa yang timbul dari pikiran atau dari hati yang tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Tuhan. Kita akan mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan tutup di dalam doa, dan Pak Pendeta Tambunan, kami mohon dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih lewat pelajaran sekolah sahabat ini, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat diperbarui hari demi hari. Biarlah kiranya Tuhan yang mengasihi kami
mengizinkan kami selalu dilahirkan setiap hari dengan karakter-karakter yang lebih baik dan berkenan di hadirat-Mu. Jikalau ada hal-hal yang dilakukan oleh perbuatan-perbuatan pelayanan kami di masa lampau yang melukai hati Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengampuninya, sehingga kami dapat menerima kuasa Roh Kudus itu di zaman akhir ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang mengikuti pelayanan mimbar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-9 pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita berterima kasih kepada para panelis yang sudah menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-9. Pastikan saudara akan tetap tergabung dengan kami, Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur, dan kita akan bertemu di pelajaran yang ke-10 di pekan depan. Tuhan memberkati kita semuanya.